Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun teman-teman berada. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan materi terkait obligasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Ilham Muhammad Taufan dengan NIM 3 NIM akhir 113. Saya sendiri Fauzan Zaki Raka Pratama dengan 35 akhir 148. Yang ketiga ada Davina Reva Alexandra dengan 35 akhir 177. Yang keempat ada Raka Aditya Putra Raharja dengan 35 akhir 393. Dan yang terakhir ada Miftah Hunajah Firoh Madoni dengan 35 akhir 455. Baik, setelah ini kita akan langsung masuk ke pembahasan materi terkait obligasi. Oke, masuk ke bagian pertama, yaitu apa itu obligasi. Nah, jadi obligasi sendiri itu adalah surat atau tanda bukti utang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemegangnya dengan imbalan bunga sejumlah tertentu. Dalam setiap obligasi ini tertera nilai nominal obligasi serta tingkat bunga obligasinya. Nah, nilai nominal atau nilai pari itu adalah nilai yang menunjukkan jumlah yang harus dibayar perusahaan pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Sedangkan tingkat bunga obligasi itu menunjukkan sejumlah persentase tertentu yang harus dibayarkan secara periodik kepada pemegang obligasi. Selanjutnya yaitu keuntungan dan juga kekurangan dari obligasi. Nah, keuntungan menarik dari obligasi sendiri yaitu antara lain pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara dalam kebijakan perusahaan sehingga tidak mempengaruhi manajemen. Yang kedua, bunga obligasi mungkin lebih rendah dibanding dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. Dan yang ketiga, bunga merupakan biaya yang dibebankan kepada perusahaan yang dapat mengurangi kewajiban pajak, sedangkan dividen adalah pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Berikutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama adalah obligasi adalah beban tetap baik dalam keadaan perusahaan mendapat laba atau mengalami kerugian. Yang kedua, jika perusahaan tidak mampu membayar obligasi yang jatuh tempo, pemegang obligasi tetap mempunyai hak untuk menuntut pengembalian obligasi, sedangkan pemegang saham tidak mempunyai hak demikian karena pemegang saham adalah pemilik perusahaan yang turut bertanggung jawab menanggung resiko kerugian perusahaan. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis obligasi. Jadi yang pertama itu ada obligasi dijamin dan obligasi tidak dijamin. Obligasi dijamin dan obligasi tidak dijamin itu adalah yang tergolong obligasi dijamin itu obligasi hipotek, yaitu obligasi yang penerbitannya dijamin dengan suatu jaminan tertentu, misal real estate yang termasuk trust yang penerbitnya dijamin oleh saham atau obligasi perusahaan lain. Sedangkan obligasi tidak dijamin adalah obligasi yang penerbitannya tidak dijamin dengan suatu jaminan. Nah, obligasi ini beresiko sehingga apabila perusahaan menerbitkan obligasi jenis ini akan memberikan tingkat bunga yang tinggi dalam rangka untuk menarik minat investor. Yang kedua itu ada obligasi berjangka, obligasi serial, dan juga obligasi dapat ditebus. Obligasi berjangka adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo dalam satu tanggal. Obligasi serial adalah obligasi yang memiliki jatuh tempo secara serial atau berangsur, dan obligasi yang dapat ditebus adalah obligasi yang memberikan hak kepada penerbitnya untuk menebus dan menarik obligasi tersebut sebelum jatuh temponya. Dan yang ketiga itu adalah obligasi convertible. Itu adalah obligasi yang dapat dikonversi dengan surat berharga lain pada suatu waktu setelah penerbitannya. Nah, biasanya obligasi jenis ini akan bisa dikonversi ke dalam saham. Yang terakhir itu ada obligasi terdaftar dan atas unjuk. Ini adalah obligasi yang terdaftar adalah obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik obligasi, sedangkan obligasi atas tunjuk adalah obligasi yang tidak tercantum nama pemiliknya dan dapat ditransfer dari satu pemilik ke pemilik lain cukup melalui penyerahan saja. Selanjutnya itu ada jenis pasar dalam obligasi. Ada dua jenis pasar.
Yang pertama yaitu pasar primer, yaitu pasar primer merupakan tempat diperdagangkannya obligasi saat mulai diterbitkan. Nah, salah satu persyaratan ketentuan pasar modal, obligasi harus dicatatkan di bursa efek untuk dapat ditawarkan kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini lazimnya adalah di bursa efek Surabaya atau sekarang bursa efek Indonesia atau BEI. Nah, pasar yang kedua yaitu pasar sekunder. Nah, pasar sekunder ini merupakan tempat diperdagangkannya obligasi setelah diterbitkan dan tercatat di BEI. Perdagangan obligasi akan dilakukan oleh pasar sekunder. Saat ini perdagangan akan dilakukan secara over the counter atau OTC, yang artinya tidak ada tempat perdagangan secara fisik. Pemegang obligasi serta pihak yang ingin membelinya akan berinteraksi dengan bantuan perangkat elektronik seperti email, online trading, maupun telepon. Nah, selanjutnya ada aspek pajak obligasi. Yang pertama ada obligasi dengan kupon atau interest bearing bond. Atas bunganya dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 20% dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan atau holding period. Nah, atas diskontonya dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo di atas harga perolehan yang tidak termasuk bunga berjalan atau accrued interest. Nah, yang kedua itu adalah obligasi tanpa bunga atau zero coupon bond. Nah, ini adalah hanya atas diskontonya saja dikenakan pajak penghasilan, yaitu sebesar 15% dari selisih harga jual pada saat transaksi atau nilai nominal pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi. Yang berikutnya itu ada amortisasi premi dan diskonto obligasi. Yang pertama, amortisasi premi obligasi, yaitu metode garis lurus. Yang pertama premi obligasi sama dengan umur obligasi dibagi sisa umur. Yang kedua dengan metode bunga efektif. Bunga efektif itu adalah bunga efektif dikali nilai buku obligasi. Sedangkan amortisasi preminya sama dengan bunga obligasi dikurangi bunga efektifnya. Nah, nilai buku obligasi itu nilai buku awal yang dikurangi dengan amortisasi preminya. Nah, yang kedua itu ada amortisasi diskonto obligasi. Yang pertama sama menggunakan metode garis lurus, yaitu diskonto obligasi itu ya akan seperti umur obligasi dibagi sisa umur rumusnya. Nah, yang kedua metode bunga efektif. Yang pertama bunga efektif itu sama dengan bunga efektif dikali nilai buku obligasi. Kemudian amortisasi diskonto yaitu bunga efektif dikurangi bunga obligasi, dan nilai buku obligasi yaitu nilai buku awal ditambah amortisasi diskonto. Yang terakhir itu adalah pelaporan utang obligasi pada neraca. Nah, dapat dilihat pada tabel pada PPT seperti itu untuk pelaporan utang obligasi pada neraca. Next, yang selanjutnya yaitu pencatatan investasi obligasi. Nah, obligasi yang dibeli untuk penanaman modal jangka panjang dicatat dengan jumlah harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah semua biaya pembelian seperti komisi, materai, provinsi, dan lain-lain. Apabila harga beli berbeda dengan nilai nominal obligasi, selisihnya disebut agio atau disagio obligasi. Agio obligasi itu adalah selisih harga beli obligasi di atas nilai nominal, sedangkan disagio obligasi adalah selisih harga beli obligasi di bawah nilai nominal. Nah, jadi tadi merupakan seluruh materi terkait obligasi yang kami bawakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.